Belajar untuk mencintai takdir yang menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masudi Akrawi. Tempat kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang seringkali membuat hati kita gelisah, bahkan terpuruk, yaitu belajar untuk mencintai takdir yang menyakitkan. Saudaraku, setiap dari kita pasti pernah merasa bahwa hidup ini tidak selalu adil. Ada kalanya takdir datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, tertimpa musibah yang tak terduga, atau menghadapi ujian yang berat. Namun, dalam setiap ujian yang Allah berikan, terdapat pelajaran yang sangat berharga. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati kita untuk menerima bahwa takdir yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Bagian 1, takdir yang menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Takdir adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk setiap umatnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Quran Surah At-Takhabun 11. Musibah, ujian, dan takdir yang datang dalam hidup kita, seberat apapun, adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Mungkin kita tidak selalu paham mengapa hal itu terjadi, dan kadang kita merasa sangat sakit ketika harus melewati ujian tersebut. Tetapi, kita harus ingat bahwa dalam setiap takdir yang menyakitkan, Allah menyertakan hikmah yang tak terlihat dengan mata telanjang. Bukan hanya manusia yang dihadapkan pada kesulitan. Bahkan para nabi sekalipun diuji dengan cobaan yang sangat berat. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang parah. Dan Nabi Yusuf diuji dengan kesedihan terpisah dari ayahnya dan difitnah oleh wanita yang sangat dia percayai. Semua ujian tersebut adalah takdir yang menyakitkan. Namun mereka tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Bagian 2, mengapa kita harus mencintai takdir yang menyakitkan? Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kita harus mencintai takdir yang menyakitkan? Bukankah lebih mudah untuk merasa marah atau kecewa? Saudaraku, mencintai takdir yang menyakitkan bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan atau kesulitan. Namun, mencintai takdir berarti kita menerima kenyataan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Apa yang kita anggap buruk, bisa jadi adalah jalan terbaik yang Allah sediakan untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Setiap takdir yang datang, meskipun pahit, adalah proses penyucian hati kita. Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Bagian 3, hikmah di balik takdir yang menyakitkan. Setiap ujian pasti mengandung hikmah. Sebagai contoh, ketika kita ditimpa kesulitan, mungkin kita merasa terpuruk. Namun, bisa jadi itu adalah momen yang mengingatkan kita untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak beristighfar, dan lebih dekat kepada Allah. Takdir yang menyakitkan seringkali membawa kita pada penyesalan yang mendalam. Tetapi penyesalan itu justru menjadi alat bagi kita untuk memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus,
Takdir yang menyakitkan juga bisa membuka pintu rezeki yang lebih besar. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, tetapi kehilangan itu membuka kesempatan untuk memulai usaha yang lebih baik. Atau mungkin kita dipisahkan dari seseorang yang kita cintai, tetapi itu membawa kita untuk menemukan cinta yang lebih tulus dan lebih sehat. Sebagaimana Nabi Yusuf yang dipisahkan dari ayahnya. Takdir itu membawa dia pada kedudukan yang sangat tinggi. Begitu pula dengan setiap ujian yang kita hadapi. Takdir yang menyakitkan seringkali membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar di kemudian hari. Bagian 4. Bagaimana cara belajar mencintai takdir yang menyakitkan? Lalu, bagaimana cara kita belajar untuk mencintai takdir yang menyakitkan? Berikut beberapa langkah yang bisa kita coba. 1. Berusaha memahami hikmah di balik ujian. Setiap ujian pasti mengandung hikmah. Cobalah untuk mencari pelajaran dari apa yang sedang kita alami. Jangan hanya fokus pada kesedihan, tetapi juga pada kesempatan yang ada untuk menjadi lebih baik. 2. Tawakal kepada Allah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, serahkan segala urusan kepada Allah. Allah tidak pernah menurunkan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Percayalah, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. 3. Sabar dan bersyukur. Sabar adalah kunci untuk menerima takdir yang menyakitkan. Selain itu, bersyukurlah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Meskipun dalam kondisi yang sulit, syukur adalah obat hati yang paling ampuh. 4. Berdoa dan meminta kekuatan kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba-Nya yang tulus. Berdoalah agar diberi kekuatan untuk melewati ujian ini dengan hati yang lapang. Bagian 5. Takdir yang menyakitkan adalah jalan menuju kebahagiaan. Saudaraku, takdir yang menyakitkan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada materi, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah. Ketahuilah bahwa setiap ujian yang kita hadapi akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik jika kita sabar dan tawakal kepadanya. Dalam setiap kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Dan dalam setiap kesedihan, Allah memberikan ketenangan hati yang tiada taraf. Penutupan. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini bisa memberikan kita kekuatan untuk menerima takdir yang menyakitkan dengan hati yang penuh ikhlas dan tawakal. Takdir yang datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi segala ujiannya. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama hamba-Nya yang sabar dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.